Kompas Bisnis masih menemani Anda, Saudara. Produsen wadah makanan berbahan plastik asal Amerika Serikat, Tupperware, bangkrut setelah mengalami kesulitan penjualan karena pandemi dan terlilit utang mencapai 812 juta dolar Amerika Serikat. Mengutip dari Kompas ID, Saudara, dalam siaran persnya, Tupperware Group beserta anak-anak usahanya secara sukarela menyatakan kebangkrutan kepada Pengadilan Urusan Kebangkrutan Amerika Serikat Distrik Delaware. Sejak beberapa tahun terakhir, kondisi keuangan perusahaan terdampak secara serius dari kondisi makroekonomi yang menantang. Bangkrut setelah 78 tahun berdiri, Tupperware menyerah pada kesulitan bisnis. Bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Sekjen Asosiasi Industri Plastik Indonesia, Fajar Budiono. Pak Fajar, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Ota. Pak Fajar, jadi apa sebetulnya dampak bangkrut Tupperware ini bagi Indonesia dari sisi supplier dan juga dari sisi keagenan itu? Ya, jadi kalau kita baca dan kita lihat, market paling besar Tupperware di dunia adalah salah satunya Indonesia, di mana segmen pasarnya itu adalah menengah ke atas. Nah, ini dengan adanya bangkrutnya Tupperware ini akan berdampak terhadap tenaga kerja di bagian pemasarannya. Tetapi kalau di bagian produksinya, Tupperware ini adalah maklun atau kirim cetakan, kirim bahan untuk dikerjakan di pabrik yang menjadi maklunnya dia atau ongkos jahitnya dia. Jadi kalau dari sisi produksi, ketika Tupperware tidak bisa maklun lagi ke mereka, ya pabrik-pabrik plastik ini akan beralih ke produk-produk yang lain. Dari sisi tenaga kerja di proses produksi tidak terlalu berdampak. Tetapi dari sisi tenaga kerja, di sisi marketing, itu yang akan berdampak banyak. Sehingga untuk dari sisi PHK-nya memang ada, cuma tidak terlalu banyak. Karena di sisi tenaga kerja ini paling banyak adalah di sisi proses produksinya. Begitu, Mbak Okta. Oke, dari sisi PHK tidak terlalu besar meskipun Indonesia lagi-lagi ya Pak menjadi pasar yang besar untuk Tupperware. Pak Fajar, survei dari McKinsey dan Company bilang 63% responden bilang sejak pandemi ini konsumen cenderung mencari produk-produk yang lebih murah. Nah, benarkah daya beli ini mempengaruhi bangkrutnya Tupperware? Jadi gini, ada dua hal. Di samping dari sisi market yang tadinya market menengah ke atas itu sudah mulai bergeser ke market ke bawah. Kemampuan daya belinya turun ke bawah. Kemudian yang kedua adalah dari sisi teknologi proses itu sudah banyak mengalami kemajuan. Jadi kalau dari dulu harga mold itu bisa ratusan juta, sekarang harga molding itu sudah di bawah, sudah puluhan juta harganya, sehingga dari sisi ongkos produksi Tupperware akan kalah. Kemudian dari sisi harga juga orang sekarang cenderung beralih ke thin wall injection. Jadi kalau Tupperware itu kan tebal sekali, sekitar 1 sampai 2 mili. Nah, kalau thin wall itu udah di bawah 1 mili, urusannya udah mikron, dan itu dari sisi harga bisa 1/20, bahkan bisa 1/50-nya, murah sekali. Kalau Tupperware itu rata-rata di atas 50.000 per pieces. Kalau thin wall ini cuma di bawah 5.000 per piecesnya. Jadi orang cenderung beralih ke sana karena wadah ini tidak dipakai sampai ratusan kali. Jadi kalau Tupperware itu paling dipakai 50 sampai 100 kali hilang. Kalau yang thin wall ini dipakai 2-3 kali hilang nggak ada masalah karena harganya murah. Itu dari sisi teknologi proses. Kemudian dari sisi bahan baku juga sama. Kalau dari sisi bahan baku, mereka Tupperware itu kan banyak sekali menggunakan raw material di samping plastiknya sendiri. Mereka juga menggunakan warna dan aditif-aditif yang lain, itu which is itu adalah cost tambahan. Sementara kalau di thin wall itu mereka cukup yang clear aja dan itu lebih aman. Kemudian yang kedua adalah teknologi marketingnya. Dan di sini yang kita soroti adalah dari sisi teknologi marketing, Tupperware mengandalkan komunitas Tupper Party, di mana pada saat COVID, kumpulan-kumpulan Tupper Party ini sudah praktis nggak ada karena adanya lockdown. Sehingga celah pasar ini dimanfaatkan oleh produk thin wall tadi yang menggunakan marketplace baru. Kita lihat kalau dulu pakai Instagram, yang Instagram butuh 100 juta viewer itu dalam waktu 30 bulan. Kemudian ada aplikasi baru TikTok itu cuma 9 bulan. Nah, sekarang ada ChatGPT itu cuma 2 bulan aja mereka sudah mencapai 100 juta viewer. Nah, ini yang
komunitas-komunitas ini yang digunakan oleh produk-produk kompetitornya Tupperware. Nah, Tupperware masih tidak bergerak dari sisi strategi marketing yang lama yang menggunakan komunitas-komunitas Tupperware Party, sehingga dari sisi market tergerogoti, kemudian dari sisi daya beli konsumennya juga yang menengah itu turun ke bawah hingga daya belinya juga akan turun. Nah, mereka rame-rame beralih ke sisi tin wall. Nah, dari sisi teknologi dan dari sisi ongkos produksi mereka murah. Kemudian yang kedua juga pada saat pasca COVID, logistik kan bermasalah. Nah, Tupperware ini kan sebenarnya cuma modalnya molding dan material. Moldingnya itu dari negara A, katakanlah 2 bulan, pindah lagi ke negara B 2 bulan, terus moldingnya muter seluruh dunia. Nah, pada saat kontainer langka, molding ini tidak bergerak. Sehingga di negara-negara yang menjadi pelajar pasar mereka, modelnya tidak banyak berganti, sehingga orang mulai bosen di situ. Nah, ini sudah masuklah dari sisi produk-produk tin wall ini yang dimana molding yang mereka buat sangat murah dari Cina, yang tadinya ratusan juta tinggal puluhan juta, kemudian dari sisi harga cuma di bawah 5 ribuan, sementara Tupperware di atas 50 ribuan. Itulah yang menjadi kenapa Tupperware pasarnya terus menurun, kemudian marketnya diambil alih oleh kompetitor dan produk-produk yang lain. Kemudian dari sisi keuangan juga Tupperware mencoba mencari sumber dana baru, yang dimana pada saat krisis ini pasca COVID bunganya juga lebih tinggi, sehingga menurut saya ada lebih dari 3 faktor yang menyebabkan Tupperware ini bangkrut, begitu Mbak Okta. Oke, artinya menarik juga tadi meng-highlight soal bagaimana pergeseran pasar ini terjadi kalau tadinya Tupperware justru menyasarnya ke middle upper kemudian menjadi middle lower. Artinya ini ada hubungannya betul ya Pak ya dengan antara tadi pergeseran target pasar dengan daya belinya. Apakah ini juga menjadi tantangan juga bagi produsen yang ada di dalam negeri? Betul. Kalau kita tantangan dari produsen dalam negeri, kalau kompetitor Tupperware yang segmen menengah ke atas atau segmen menengah, itu mereka kan masih banyak yang bertahan dan mereka mengeluarkan produk-produk baru. Kemudian strategi marketing mereka juga mulai berubah menggunakan media-media TikTok, ChatGPT yang lebih efektif dan lebih masif. Informasinya diterima oleh masyarakat, terutama di Gen Z. Kemudian yang kedua juga dari sisi daya beli, karena daya beli yang mulai turun ini dari masyarakat menengah yang turun ke masyarakat bawah, mereka masih tetap butuh produk ini, tetapi dari sisi harga mereka akan cari yang lebih murah, meskipun dari sisi lifetime-nya sedikit berkurang, tapi fungsinya masih tetap sama. Nah, inilah yang dipakai oleh tin wall injection ini mengisi pasar tersebut. Nah, kalau kita lihat dari 2020 sampai 2024, ini hampir 5 kali lipat pertumbuhan market tin wall ini, Mbak. Oke, kita bicara soal harga nih Pak, berarti artinya China atau Tiongkok ini kan kita tahu menjadi produsen terkenal, punya produk alternatif, harganya juga super murah. Tadi kalau bicara soal bagaimana daya beli yang justru menyasarnya ke produk yang lebih murah, kualitasnya juga bisa diadu. Nah, apakah di industri kemasan plastik seperti Tupperware ini memang bisa dibilang kewalahan gitu menghadapi gempuran Tiongkok? Singkat saja Pak Fajar. Betul, kewalahan kan dari sisi distribusi dia kalah, kemudian dari sisi bahan baku Cina ini murah sekali karena Cina mempunyai sumber bahan baku dari semua feedstock yang ada. Sementara dari Tupperware mengandalkan feedstock dari oil and gas. Nah, Cina punya dari oil and gas, dari nafta, dari LPG, dari batu bara, dan dari biomas. Dia semua sumber bahan baku dia mix sehingga bahan bakunya lebih murah ya. Tupperware ini kan bahan bakunya adalah polipropilin. Dan di Cina sendiri sekarang udah over capacity. Kebutuhan Cina cuma 45 juta, kapasitas produksi polipropilin mereka sudah 60 juta. Nah, ini mereka pasti akan sangat murah dan Tupperware kalah dari sisi harga bahan baku, dari sisi proses, terutama moldingnya, Cina juga murah sekali moldingnya. Kemudian dari sisi transportasi, Cina juga lebih menang. Sehingga Tupperware ya mau nggak mau mereka harus menutup usahanya. Begitu Mbak Okta. Oke, berarti memang kita melihat bahwa realitanya gempuran pesaing terutama dari Cina ini menjadi salah satu tantangan bagi produsen industri makanan plastik, industri kemasan makanan plastik.
yang juga ini bisa menjadi catatan adalah bahwa produsen ini ditantang begitu untuk bisa menyediakan inovasi produk yang awet tapi juga harganya murah. Terima kasih Pak Fajar Budiono, Sekjen Asosiasi Industri Plastik Indonesia sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak. Terima kasih, sehat selalu Mbak Iqbal.